Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang dengan saya sendiri yaitu Abdul Aziz Hidayatullah dan ditemani dengan 5 teman saya lainnya yaitu Raihan Arya Hega, Felicitas Nirwana, Frisda Apriani, Sarah Elfrika Huta Barat, dan Fitri Salah Suraya. Nah, di sini kami akan membahas tentang metode AHP beserta contoh kasusnya nanti. Metode AHP atau Analytical Hierarchy Process adalah metode pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saati. Metode ini digunakan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dan multi kriteria dengan cara menyusun hierarki dan memberikan bobot pada setiap kriteria berdasarkan perbandingan berpasangan. AHP ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih terstruktur, objektif, dan kuantitatif dengan memberikan bobot pada setiap kriteria dan alternatif berdasarkan skala perbandingan tertentu. Selain itu, untuk menunjang positifnya metode AHP, metode ini juga dilengkapi dengan uji konsistensi yang memastikan bahwa perbandingan yang dilakukan tidak bersifat bias atau inkonsisten. Adapun tahapan dari dalam AHP sendiri yaitu yang pertama, menentukan tujuan. Menentukan tujuan dari AHP yaitu dengan cara menyusun permasalahan dalam bentuk hierarki. Kemudian yang kedua, membuat matriks perbandingan berpasangan. Membuat matriks perbandingan berpasangan yaitu dengan cara menilai kepentingan relatif antar kriteria atau alternatif. Kemudian yang ketiga, menentukan bobot prioritas, yaitu dengan cara menghitung nilai eigen untuk mendapatkan bobot prioritas setiap elemen. Kemudian yang keempat, itu mengukur konsistensi. Mengukur konsistensi dengan cara memeriksa konsistensi rasio atau CR agar keputusannya tidak bias. Kemudian yang terakhir, yaitu menentukan alternatif terbaik. Menentukan alternatif terbaik yaitu dengan cara memilih alternatif dengan bobot tertinggi. Kemudian untuk tujuan dari AHP sendiri yaitu menyederhanakan keputusan yang kompleks. Dengan membagi permasalahan menjadi hierarki, AHP membantu dalam memahami dan mengevaluasi berbagai faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan tersebut. Kemudian, yang kedua, menentukan tujuan prioritas. AHP memberikan bobot pada setiap kriteria dan alternatif berdasarkan kepentingannya, sehingga dapat menentukan mana yang lebih diutamakan dan mana yang tidak. Kemudian yang ketiga, membantu pengambilan keputusan. Dengan perhitungan matematis dan uji konsistensi, AHP memastikan bahwa keputusan tidak hanya berdasarkan intuisi, tetapi juga analisis yang sistematis dan berdasarkan faktanya. Kemudian yang keempat, mengevaluasi alternatif secara kuantitatif. Dengan menggunakan skala perbandingan, AHP mengubah preferensi subjektif menjadi nilai numerik yang dapat dibandingkan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan. Karena langkah-langkahnya yang jelas dan terstruktur, AHP ini memudahkan dalam menjelaskan alasan di balik keputusan yang diambil tersebut. Baiklah, untuk lebih memahami tentang AHP, simaklah contoh kasus yang akan dipaparkan oleh teman saya berikut ini. Nah, di sini kelompok kami telah mengambil judul dengan pemilihan tempat wisata pantai dengan metode AHP. Di sini matriks perbandingan kriteria kami mengambil 3 kategori. Yang pertama itu ada keindahan alam, aksesibilitas, keamanan, dan juga kenyamanan. Yang pertama kita itu harus menentukan perbandingan dari 3 kategori yang telah kita tentukan. Di sini saya sudah memberi 3 warna, yang mana perbandingan antara kedua kategori ini pasti nilainya 1, seperti keindahan alam dengan keindahan alam pasti nilainya 1, aksesibilitas nilainya 1, keamanan dan kenyamanan nilainya 1. Selanjutnya, untuk aksesibilitas, keamanan, kenyamanan, kita itu bisa menentukan poinnya sesuai dengan intensitas kepentingannya. Di mana saya memilih aksesibilitas itu poinnya 3, yang artinya sedikit pentingnya dibandingkan dengan yang lain. Keamanan, kenyamanan itu poinnya 5, dan di sini poinnya 3.
Baik, kita lanjut. Aksesibilitas ini kita masukkan rumusnya itu sama dengan satu per aksesibilitas. Lalu gitu juga dengan keamanan dan kenyamanan, rumusnya sama dengan 1 per keamanan dan kenyamanan. Yang terakhir itu di bagian aksesibilitas itu rumusnya sama dengan 1 per ini. Lanjut kita akan menjumlahkan dari seluruh matriks perbandingan tersebut. Rumusnya itu sama dengan sum, buka kurung, ini bisa kita blok dari atas sampai ke bawah, tutup kurung, enter. Itu juga dengan di bagian aksesibilitas rumusnya sama dengan sum, buka kurung, kita blok dari atas sampai ke bawah, tutup kurung, enter. Juga dengan keamanan dan kenyamanan rumusnya sama dengan sum, buka kurung, kita blok di sini. Itu rumus yang dapat kita lakukan di bagian matriks perbandingan kriteria. Selanjutnya kita akan masuk ke matriks nilai kriteria. Di sini tuh kita tuh udah ada rumus sama dengan keindahan alam per total. Itu juga dengan aksesibilitas sama dengan aksesibilitas per total. Keamanan dan kenyamanan sama dengan keamanan dan kenyamanan per total. Nah, salah. Sebentar ya, teman-teman. Ini rumusnya sama dengan keamanan dan kenyamanan per total. Nah, lalu kita jumlahkan dengan rumus yang sama, yaitu sama dengan sum, buka kurung, kita blok dari atas sampai ke bawah, tutup kurung, enter. Untuk aksesibilitas, kita buat rumusnya itu sama dengan rumus yang sama, yaitu ini per aksesibilitas per total. Di bagian ini rumusnya sama juga, ini sampai ke bawah sama ya teman-teman, per total. Lalu kita lanjut jumlahkan dengan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita blok dari atas sampai ke bawah, tutup kurung, enter. Itu juga dengan keamanan dan kenyamanan. Rumusnya tadi sama dengan per total. Bagian aksesibilitas rumusnya sama dengan aksesibilitas per total. Lalu yang di bagian ini sama dengan 1 per total. Sama dengan keamanan kenyamanan per total. Oke, kita lanjut menjumlahkan dengan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita blok dari atas sampai ke bawah, tutup kurung, enter. Nah, ini rumusnya. Kita lanjut ke bagian jumlah. Jumlah itu rumusnya itu sama juga dengan yang tadi, yaitu sum. Nah, tapi di sini tuh kita tarik dari keindahan alam, aksesibilitas, dan juga kenyamanan. Rumusnya itu sama dengan sum, buka kurung. Di sini kita bisa tarik, nih, kita blok, tutup kurung, enter. Itu juga sampai ke bawah. Sama dengan sum, kurung, enter. Nah, di jumlah ini juga kita perlu mencari total ya teman-teman. Rumusnya itu sama, tetap sum, karena karena untuk menghitung total itu kita tetap menggunakan rumus sum. Kita blok dari atas sampai ke bawah, kurung, enter. Nah, ini untuk total dari jumlah. Kalau prioritas, rumusnya itu jumlah ini dibagi dengan 3. Kenapa 3? Karena kita tuh punya 3 kategori. Rumusnya sama dengan jumlah per 3. Gitu sampai ke bawah. Per 3.
Nah, kita tetap hitung jumlah dari prioritas, jumlah totalnya. Rumusnya sama dengan sum, kurung, kita blok dari atas sampai ke bawah, kurung, enter. Nah, lalu kita masuk ke rumus eigenvalue. Eigenvalue ini adalah perhitungan dari prioritas dikali dengan 3. Kali 3 itu berarti rumusnya bintang. Nah, prioritas di sini kita akan menghitung eigenvalue dari keindahan alam. Rumusnya sama dengan prioritas dikali dengan total dari keindahan alam. Total dari keindahan alam itu ada 9, enter. Nah, untuk aksesibilitas sama dengan prioritas dari aksesibilitas dikali dengan total aksesibilitas. Itu juga dengan keamanan dan kenyamanan sama dengan prioritas keamanan dan kenyamanan dikali total dari keamanan dan kenyamanan tersebut. Enter. Nah, kita akan menghitung total dari eigenvalue. Rumusnya tetap dengan sum, kurung, ini kita blok, tutup kurung, enter. Oke. Lanjut kita akan menghitung consistency index. Consistency index ini rumusnya itu udah ada, kita tinggal lihat aja kenapa. Nah, rumusnya itu sama dengan eigenvalue 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 bentar. Rumusnya itu sama dengan buka kurung eigenvalue dikurang dengan 3. Kenapa 3? Karena kita tadi menggunakan 3 jenis kategori. Lalu per 3 dikurang 1. Nah, karena kita tuh pakai 3 matrik ya teman-teman, yaitu tadi ada keindahan alam, aksesibilitas, keamanan, dan juga kenyamanan. Nah, 1 itu dari mana? 1 itu adalah ketetapan rumus yang mana itu tidak bisa diubah, sedangkan 3 tadi bisa diubah sesuai dengan jenis kategori yang kita ambil. Ini consistency indeksnya, tadi rumusnya itu adalah sama dengan buka kurung eigenvalue dikurang 3, tutup kurung, per 3 dikurang 1. Nah, sudah didapat hasil dari konsistensi indeksnya. Lalu random index ini sudah ditentukan sesuai dengan buku ajar yang ada pada pengambilan keputusan. Lalu kita akan menghitung, salah. Nah, untuk konsistensi rasio, rumusnya itu adalah konsistensi indeks per random index sama dengan konsistensi indeks per random index. Di sini kita sudah dapat hasil dari konsistensi rasio. Kita akan menentukan tentang konsistensi dari pemilihan tempat wisata pantai ini dengan metode AHP, apakah konsisten ataupun tidak. Nah, di sini sudah ada rumusnya, sama dengan if buka kurung, kita ambil dari konsistensi rasio, ada lebih dari sama dengan 0,1, lalu kita masukkan konsisten dan tidak konsistennya. Yang pertama itu pakai tanda petik konsisten, koma, tanda petik tidak konsisten. Tidak konsisten, hitung. Nah, berarti metode apa yang telah kita jalankan dalam pemilihan tempat wisata pantai ini telah terhitung konsisten. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya Felicitas Nurwanawati akan melanjutkan bagian keindahan alam. Dalam matriks perbandingan kriteria, untuk keindahan alam, pertama kita menentukan 3 kategori. Yang pertama itu batu granit raksasa, terus pasir putih, dan pasir pink. Untuk matriks perbandingan batu granit dengan batu granit tentunya 1. Untuk perbandingan antara pasir putih dengan batu granit, kita tentukan dari intensitas kepentingannya itu, kita memilih 5, yang artinya cukup penting. Terus untuk pasir pink dengan batu granit, intensitas kepentingannya itu ada 9, artinya ekstrim pentingnya. Selanjutnya untuk totalnya itu sama dengan sum, buka kurung, mulai dari atas, sampai ke bawah, tutup kurung, enter.
Untuk matriks perbandingan kriteria antara batu granit dengan pasir putih itu, kita menggunakan rumus 1 per yang bagian pasir putih dengan batu granit. Rumusnya lupa. Sama dengan 1 per ini, enter. Terus pasir putih dengan pasir putih, 1. Pasir pink dengan pasir putih, dari logika kita, aku mengambil 3, artinya sedikit pentingnya. Untuk totalnya itu sama dengan sum, buka kurung, dari atas hingga ke bawah, tutup kurung, enter. Kemudian, matriks perbandingan kriteria batu granit dengan pasir pink, kita menggunakan rumus sama dengan 1 banding ini pasir pink tadi. Enter. Selanjutnya, matriks perbandingan pasir putih dengan pasir pink menggunakan rumus sama dengan 1 per ini tadi. Enter. Untuk pasir pink dengan pasir pink, 1. Untuk totalnya sama dengan sum, buka kurung, surat dari atas yang ke bawah, tutup kurung, enter. Sama dengan sum, buka kurung, dari atas yang ke bawah, tutup kurung, enter. Jangan sampai salah ya guys. Untuk rumusnya, nah selanjutnya di sini kita masukkan juga kategori yang ketiga tadi, batu granit raksasa, pasir putih, pasir pink. Batu granit raksasa, pasir putih, dan pasir pink. Nah, untuk mencari matriks nilai kriteria antara batu granit dengan batu granit itu, kita menggunakan rumus sama dengan perbandingan yang tadi dibagi dengan totalnya, terus enter. Demikian juga seterusnya ke bawah, sama dengan total sama perbandingan yang ketiga ini dibagi dengan total, enter. Selanjutnya untuk mencari totalnya itu sama dengan sum, buka kurung, mulai dari atas hingga ke bawah, sorot, tutup kurung, enter. Selanjutnya pasir putih juga demikian, sama dengan perbandingan yang di atas ini dibagi dengan total, enter. Sama dengan perbandingan ini dibagi dengan total, enter. Sama dengan perbandingan yang ketiga ini dibagi dengan total, enter. Untuk totalnya juga menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, mulai dari atas, sama dengan sum, kurung, selanjutnya demikian juga pada pasir pink, sama dengan perbandingannya ini dibagi dengan total, enter. Sama dengan perbandingan dibagi dengan total. Untuk mencari nilai jumlahnya ini, kita menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, yang kita sorot itu mulai dari sebelah kiri hingga sebelah kanan, 3 kotak ini, tutup kurung, enter. Demikian juga ke bawah. Untuk total di sini, yang kita jumlahkan itu mulai dari atas sampai ke bawah, sama dengan sum, buka kurung, sorot dari atas sampai ke bawah, tutup kurung, enter. Nah, untuk mencari nilai prioritas tersebut, kita menggunakan rumus sama dengan dari jumlah ini dibagi dengan keseluruhan total. Enter. Demikian juga bawahnya sama dengan dari jumlah dibagi dengan total. Sama dengan jumlah dibagi dengan total. Nah, untuk keseluruhan totalnya itu sama dengan sum, bagi, kurung, dari atas, dari atas sama dengan sum, kurung, dari atas sampai ke bawah, kurung, enter. Nah, untuk mencari
nilai dari agent value-nya itu kita menggunakan rumus sama dengan nilai dari nilai prioritas tadi. Sebelah kiri dikali dengan menggunakan tanda bintang, kali dengan matriks perbandingan kriteria dari totalnya. Yang pertama batu granit itu ada 15. Nah, enter. Demikian juga selanjutnya sama dengan nilai prioritas dikali, nah bagian yang ini. Enter. Selanjutnya juga sama dengan nilai prioritasnya dikali dengan total. Enter. Untuk totalnya itu sama dengan sum kurung yang dari atas kalau tinggal ke bawah jadi kurung. Enter. Nah, untuk menentukan konsistensi indeksnya itu kita menggunakan rumus sama dengan dari keseluruhan total agent value-nya itu keseluruhan nilai agent value dikurang 3. Kenapa 3? Karena pada keindahan alam yang kita pilih itu ada 3 kategori. Tutup kurung, dibagi, buka kurung lagi, 3 dikurang 1. Tutup kurung, enter. Selanjutnya untuk random index-nya itu, karena kita memiliki 3 kategori, dari matrix size-nya itu kalau 3 berarti random konsistensi indeksnya ada 0,52. Selanjutnya untuk menentukan konsistensi rasionya, kita menggunakan rumus sama dengan konsistensi indeks dibagi dengan random index. Enter. Selanjutnya kita akan menentukan konsisten atau tidaknya dari hasil yang sudah kita cari. Dengan rumus menggunakan if, sama dengan if, buka kurung, konsistensi rasio lebih kecil sama dengan 0,1, konsisten, tidak konsisten, tutup kurung, enter. Nah, berarti dari nilai yang sudah kita cari hasilnya adalah konsisten. Demikian pemaparan dari saya untuk keindahan alam. Sekian dan terima kasih. Mana stopnya ini? Iya, Bu. Udah. Jadi itu agak lama dia ini. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari saudari Felicitas, yaitu yang kedua untuk pemilihan tempat wisata pantai menggunakan metode AHP dengan indikator penilaian kedua yaitu aksesibilitas. Dia kriterianya ada 3. Yang pertama itu sulit, cukup mudah, dan dijangkau. Nah, untuk nilainya ini, sulit berbanding dengan sulit, itu nilainya tetap 1. Lalu, sulit dengan cukup mudah, kita akan memberi nilai 5. Lalu, dari jangkau dan sulit, 7. Dan dari jangkau dengan cukup mudah, kita akan beri nilai 5. Mudah dijangkau dan cukup mudah, kita akan beri nilai 3. Nah, untuk tahap selanjutnya, yaitu kita akan mencari nilai yang ada 3 ini. Rumusnya itu 1 untuk sulit dan cukup mudah.
1 dibagi dengan 5 yang cukup mudah ini. Lalu selanjutnya mudah dijangkau, 1 dibagi dengan 7 ini, 1 dibagi dengan 3. Nah, untuk total ini kita akan menggunakan rumus sum. Begitupun dengan 2 di sampingnya. Nah, jika matriks perbandingan kriteria ini sudah kita selesaikan, maka untuk tahap selanjutnya kita akan mencari matriks nilai kriterianya, di mana isinya itu dia sama seperti matriks perbandingan kriteria. Dan selanjutnya ada jumlah, prioritas, dan eigenvalue. Nah, untuk mencari matriks nilai kriteria pertama, yaitu sulit, itu caranya rumusnya itu sama dengan matriks perbandingan kriteria pertama, sulit, atau 1 dibagi dengan total. Nah, karena kita akan mencari 3 di bawahnya ini, saya menggunakan fungsi Fn F4 untuk mengunci selnya. Agar saat di copy ke bawah, dia tidak berantakan. Berikutnya, sama seperti sebelumnya, cukup mudah ini kita ambil dari matriks perbandingan kriteria yang atas 0,2 dibagi dengan total, lalu kunci selnya. Begitupun dengan yang mudah dijangkau. Nah, jika ketiga ini sudah kita cari, maka kita akan mencari rumus jumlahnya ini menggunakan rumus sum. Itu pun dengan 3 di bawahnya, sama menggunakan rumus sum juga. Lalu untuk prioritas ini, rumusnya itu yaitu yaitu dari jumlah ini, jumlah sulit ini dibagi dengan 3. Kenapa 3? Karena dia kriterianya ada 3, yaitu sulit, cukup mudah, dan mudah dijangkau. Untuk mencari eigenvalue ini, rumusnya itu yaitu dari prioritas sulit ini, lalu dikali dengan total matriks perbandingan kriteria yang sulit. Begitupun seterusnya. Nah, jika eigenvalue ini sudah kita cari, maka kita akan jumlahkan menggunakan rumus sum. Nah, nilai eigenvalue sudah kita ketahui. Lalu selanjutnya kita akan mencari untuk konsistensi indeksnya dengan rumus, yaitu dari total eigenvalue ini, yang awal-awal kita menggunakan buka kurung, yaitu total dari eigenvalue dikurangi 3. Kenapa 3? Karena dia kriteria tetap 3. Lalu tutup kurung, dibagi, buka kurung lagi, 3 dikurang 1. 3 ini kriterianya, dan 1 memang dari rumusnya. Lalu kita enter. Nah, random index ini, dia untuk 3 kriteria itu nilainya 0,52. Kenapa 0,52? Karena dari bukunya untuk 3 kriteria ini 0,52. Lalu untuk konsistensi rasionya itu kita cari dari konsistensi indeks dengan rumus konsistensi indeks dibagi dengan random index. Nah, maka akan didapati nilai 0,092. Nah, untuk mencari tahu apakah dia konsisten atau tidak, kita akan menggunakan rumus if 0,09 apabila dia kurang dari 0,1, maka dia konsisten.
Jika dia lebih dari 0,1, maka dia tidak konsisten. (0,09) ini dia konsisten. Baik, terima kasih teman-teman. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada kawan saya selanjutnya. Baik, saya Fitri Salasuraya akan melanjutkan matriks perbandingan kriteria keamanan dan kenyamanan. Di sini ada 3 kriteria, sepi, normal, dan ramai. Nah, di yang tandai kuning ini, sepi ke sepi berarti 1 karena sama nilainya, sebanding. Yang ini 1 normal ke normal dan ramai ke ramai. Nah, untuk yang normal ke sepi, saya milih 3 dan ramai saya memilih 7. Nah, dari sini kita langsung total. Dengan rumus sama dengan sum, buka kurung, copy, tabel di atas, tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya untuk normal, kita gunakan rumus sama dengan, kita 1 per nilai normal, enter. Selanjutnya di sini kita tentukan sendiri seperti tadi, saya gunakan nilai 3. Totalnya seperti tadi juga, sama dengan sum, buka kurung, copy, ukur. Nah, ini sama dengan 1 per nilai normal, ramai, enter. Yang ini juga 1 per sama dengan 1 per nilai ramai yang kedua, normal, enter. Kita total rumus. Dengan rumus lagi, sama dengan sum, buka kurung, enter. Nah, selanjutnya kita masuk ke matriks nilai kriteria. Kita di kolom pertama itu diambil dari rumusnya sama dengan nilai kolom pertama per total. Nah, selanjutnya juga sama dengan nilai kolom kedua, karena ini yang kedua, per nilai total. Nilai kedua, selanjutnya kita gunakan sama dengan nilai ketiga per total. Nah, kita total sama dengan sum, copy, kurung. Nah, ini 2 kolom selanjutnya itu sama aja. Sama dengan nilai pertama per total, sama dengan kedua per total, dengan nilai ketiga per total. Nah, total sum, buka kurung, copy, tutup kurung. Yang ini sama
sama dengan nilai kolom 1 per total per kolom 2 nilai kolom 2 per total sama dengan 1 per nilai total tambah. Nah, kita total lagi sama dengan sum buka kurung copy tutup kurung enter. Nah, untuk jumlah kita gunakan rumus sama juga sama dengan sum. Kita tarik kolom pertama, buka kurung dulu ya, buka kurung, tarik kolom pertama, tutup kurung. Sama aja juga, sum, buka kurung, tarik nilai kedua, tutup kurung. Ini juga sama dengan sum, buka kurung, tarik nilai ketiga, kolom ketiga, tutup kurung. Nah, total juga sama dengan sum, buka kurung, nah, untuk prioritas kita gunakan rumus sama dengan kita gunakan nilai jumlah per 3. 3 itu kita dapat dari nilai kriteria. Ada 3. Nah, enter. Nah, di sini juga sama dengan nilai jumlah sesuai kolomnya per 3. Ini juga per 3. Ini juga sama. F. F. Dan 3. Nah, selanjutnya dalam value itu rumusnya sama dengan nilai prioritas dikali nilai total di tabel matriks kriteria. Enter. Ini juga sama dengan nilai prioritas dikali total. Kemudian nilai prioritas tabel ketiga dikali total. Kita total, dan value-nya sama dengan sum buka kurung kurung. Nah, lanjut ke konsistensi indeks. Itu rumusnya sama dengan buka kurung nilai total eigenvalue kurang 3 tutup kurung per buka kurung 3 kurang 1. Nah, random index saya dapat dari
Karena kriterianya 3 jadinya 0,58. Konsistensi rasio rumusnya sama dengan aku buka kurung, konsistensi indeks per random index. Nah, sekarang konsistensi indeks per random index itu kurung nol 58. Nah, selanjutnya kita tinggal menentukan konsistennya. Kita gunakan rumus sama dengan if buka kurung nilai konsistensi rasio kurang lebih sama dengan 0,1, konsisten. Tanda petik konsisten. Tanda petik lagi. Terus koma. Tanda petik lagi tidak konsisten. Tanda petik kurung. Enter. Nah, jika sudah konsisten, maka data kriteria tersebut bisa digunakan. Terima kasih. Baik, saya Frisda Priani Manurung akan melanjutkan pemaparan tentang mencari nilai akhir dari AHP dari kelompok kami. Nah, pada kolom nilai akhir ini terdapat nilai dari prioritas. Yang pertama itu nilai kriteria, di mana nilai kriteria untuk keindahan alam, aksesibilitas, dan keamanan serta dan kenyamanan ini didapat dari hasil sebelumnya. Selanjutnya yaitu di sini ada alternatif untuk keterangan Pantai Pink Lombok, Pantai Kuta Bali, dan Pantai Tanjung Tinggi Belitung. Selanjutnya di sini kita akan mencari hasil akhir, di mana kita mulai untuk mencarinya pada kolom pertama yaitu Pantai Pink Lombok. Kita melihat di kolom alternatif Pantai Pink Lombok itu keindahan alamnya yaitu pasir pink. Berarti rumusnya sama dengan pasir pink itu ini, terus kita kali dengan keindahan alam pada nilai kriteria. Lalu kita enter. Selanjutnya yaitu Pantai Kuta Bali. Sama seperti tadi, kita lihat di kolom alternatif, Pantai Kuta Bali itu keindahan alamnya pasir putih. Berarti sama dengan keindahan alamnya pasir putih ini dikali dengan keindahan alam pada nilai kriteria. Kita enter. Selanjutnya, sama seperti yang sebelumnya, kita lihat Pantai Tanjung Tinggi Belitung itu keindahan alamnya batu granit raksasa. Sama dengan batu granit raksasa dikali dengan keindahan alam pada nilai kriteria. Lalu kita enter. Setelah kita dapat nilai keindahan alam, selanjutnya kita bergeser ke aksesibilitas. Kita lihat Pantai Pink Lombok itu pada kolom alternatif, aksesibilitasnya cukup mudah. Berarti rumusnya sama dengan, lalu kita lihat pada
kolom aksesibilitas yang cukup mudah dikali dengan nilai kriteria aksesibilitas. Lalu kita enter. Selanjutnya yaitu Pantai Kuta Bali. Sama dengan aksesibilitasnya itu mudah dijangkau. Berarti kita memilih mudah dijangkau, lalu dikali dengan nilai kriteria aksesibilitas. Lalu kita enter. Selanjutnya Pantai Tanjung Tinggi Belitung. Kita lihat aksesibilitasnya itu sulit. Sama dengan lalu dikali dengan aksesibilitas pada nilai kriteria. Lalu kita enter. Setelah dapat, kemudian kita lanjut ke kolom keamanan dan kenyamanan. Sama seperti sebelumnya, rumusnya sama dengan, kita lihat, Pantai Pink Lombok itu keamanan dan kenyamanannya itu normal. Berarti kita lihat sama dengan normal dikali dengan nilai kriteria keamanan dan kenyamanan dari nilai prioritas, yaitu ini, 0,63. Kita enter. Selanjutnya, sama dengan Pantai Kuta Bali itu keamanan dan kenyamanannya ramai. Dikali dengan nilai dari prioritas, nilai kriteria keamanan dan kenyamanan, lalu kita enter. Selanjutnya, yaitu Pantai Tanjung Tinggi Belitung. Sama dengan keamanan dan kenyamanannya itu sepi. Kita klik, baru kita kali dengan keamanan dan kenyamanan pada nilai kriteria. Lalu kita enter. Setelah semuanya udah dapat, kita jumlahkan dengan rumus sama dengan sum buka kurung, lalu kita blok dari kolom keindahan alam sampai ke kolom keamanan dan kenyamanan. Lalu kita enter. Selanjutnya sama seperti tadi, sama dengan sum buka kurung, kita blok dari keindahan alam sampai ke kolom keamanan dan kenyamanan, lalu enter. Setelah itu lanjut sama dengan sum buka kurung, kita blok, lalu kita enter. Nah, udah dapat semua total dari Pantai Pink Lombok, Pantai Kuta Bali, dan Pantai Tanjung Tinggi Belitung. Selanjutnya kita menentukan ranking atau peringkat, di mana kalau kita lihat angka tertinggi yaitu jatuh pada Pantai Kuta Bali. Selanjutnya yaitu ada Pantai Pink Lombok. Selanjutnya dan yang terakhir itu tingkat ketiga yaitu Pantai Tanjung Tinggi Belitung. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selesai sudah presentasi contoh kasus yang dibawakan oleh teman saya tadi. Dengan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Pantai Kuta Bali memiliki total bobot tertinggi sebesar 0,6163, menjadikannya alternatif terbaik. Pantai ini unggul terutama pada kriteria aksesibilitas dan keamanan serta kenyamanan. Kemudian, Pantai Pink Lombok berada di peringkat kedua dengan bobot 0,2972, masih menjadi pilihan yang kompetitif, tetapi sedikit kalah dalam aspek aksesibilitas dan kenyamanan. Serta yang terakhir, Pantai Tanjung Tinggi Belitung mendapatkan bobot terendah sebesar 0,0810, menunjukkan bahwa
pantai ini kurang optimal berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis AHP, Pantai Kuta Bali direkomendasikan sebagai pilihan terbaik dalam keputusan ini. Baiklah, sekian sudah pemaparan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.